Selamat berjumpa kembali dengan kami, Cornelius Media, dalam pendalaman Alkitab lewat pelajaran Sekolah Sabat. Dan kita bersyukur pada saat ini kita boleh tiba pada pelajaran yang kelima dengan topik orang asing di pintu gerbang. Dan pada saat ini kita sama-sama akan membahas pelajaran ini bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang telah hadir di studio. Ada Pendeta Edward Taliwongso. Apa kabar Pendeta? Puji Tuhan, Kabar sehat. baik. Oke, dan juga Pendeta Widodo, apa kabar Pendeta? Puji Tuhan, sehat Pendeta. Ya, terima kasih atas kehadiran kedua hamba Tuhan. Dan kami percaya pada saat ini kita berdoa kiranya pembahasan ini dapat menolong kita dalam pertumbuhan iman kita. Dan saya percaya dengan pertolongan Roh Kudus, pembahasan kali ini akan memberikan kita pengertian dan juga kita dapat menerapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan saat ini sebelum kita akan memulaikan pembahasan kita, Pendeta Taliwongso akan memimpin di dalam doa. Baiklah saudara-saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa meminta tuntunan Roh Suci. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan kami, Allah yang maha baik, Tuhan yang penuh kasih dan kemurahan. Terima kasih untuk firman-Mu yang selalu memberikan kepada kami kekuatan dan pengharapan. Terima kasih untuk firman-Mu adalah nasihat yang tidak pernah lekang oleh waktu. Pengalaman dari orang-orang Israel di masa yang lalu adalah juga kebenaran masa kini yang perlu kami sebagai umat-umat-Mu ketahui dan lakukan dalam hidup kami. Beberapa saat ke depan, manakala kami akan masuk mendalami firman Tuhan, kuasa Roh Suci kiranya menolong kami supaya kami dapat mengerti apa yang akan kami pelajari. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Pendeta-Pendeta, ayat inti kita dari pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang kelima ini diambil dari Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-19. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Dari ayat inti kita pada pelajaran yang kelima ini, kita boleh datang kepada satu pelajaran penting yang mungkin ditanyakan oleh sebagian orang yang ingin mendalami pelajaran Sekolah Sabat, yaitu siapakah orang asing yang dimaksudkan di dalam ayat inti kita pada pelajaran pekan ini. Nah, kalau kita berbicara tentang orang asing, maka paling tidak ada 3 kata Ibrani yang digunakan untuk menunjukkan kepada orang asing ini. Yang pertama itu adalah zar. Kata zar dalam bahasa Ibrani sering kali digunakan untuk menunjuk kepada orang-orang Israel yang tinggal di suatu area yang bukan milik mereka. Jadi ini menunjukkan kepada orang-orang dari negara lain yang mau menetap di satu area yang bukan punya mereka. Yang kedua, kata yang kedua adalah kata nekar atau nounnya adalah nokri. Nokri ini menunjukkan suatu konotasi yang agak negatif, lebih berbahaya daripada zar. Oleh karena orang-orang yang datang sebagai orang asing di tempat yang bukan milik mereka ini tidak mau mengikuti aturan-aturan yang ada yang berlaku di dalam area yang mereka datangi atau tinggali. Dan ini seringkali di dalam Alkitab, Perjanjian Lama khususnya, contoh di dalam Ulangan pasal 32 ayat 27 atau Ayub pasal 21 ayat 29 menyatakan penolakan dari orang asli kepada orang asing yang datang ini. Sebab mereka membawa budaya yang mengancam dan berbahaya, bahkan bisa dikatakan sebagai musuh. Tetapi ada satu hal yang mungkin lebih positif, yaitu kata ger yang diterjemahkan juga orang asing. Dan kata ini adalah kata yang paling banyak digunakan di dalam Perjanjian Lama untuk menyatakan stranger atau orang asing. Nah, siapakah orang asing ini? Ger menunjuk kepada orang-orang yang meninggalkan rumah mereka, tempat kediaman mereka, dan kebanyakan itu untuk alasan-alasan politik, alasan sosial, untuk menetap di suatu tempat atau negara asing bagi mereka, area yang asing, yang mana mereka juga bukanlah asli dari sana, tetapi mereka mau mengikuti apa yang berlaku di tempat mereka datangi tersebut. Jadi, menurut seseorang penulis yaitu Ludwig Kohler dan Walter Baumgartner ini di dalam bukunya The Hebrew and Aramaic Lexicon of Old Testament, dia katakan bahwa secara sederhana ger ini adalah seseorang baik dia sendiri ataupun maupun dengan keluarganya yang meninggalkan desa tempat tinggal mereka oleh karena alasan perang, ada peperangan di sana, atau kelaparan, atau adanya wabah penyakit,
atau mencari tempat perlindungan yang lebih aman yang tidak dia dapatkan di tempat asalnya. Jadi ger ini adalah orang-orang yang seperti itu. Nah, kalau kita melihat kepada apa yang tertera di dalam Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-19, maka dikatakan mulai ayat 17 saya bacakan. Sebab Tuhan Allahmu, Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan membiarkan kepadanya makanan dan pakaian. Jadi ayat inti kita bersambungan dengan dua ayat sebelumnya, bahwa Allah juga memperhatikan janda, mereka yang yatim, yang orang asing yang membutuhkan perlindungan di tempat di mana mereka seharusnya datang untuk mendapatkan perlindungan dan juga suaka bagi mereka. Nah, kita boleh datang kepada contoh kenapa orang asing ini muncul di dalam perhatian Tuhan. Contohnya adalah ilustrasi yang Yesus ceritakan tentang seorang Samaria yang murah hati, bahwa sekalipun dia itu asing tetapi mendapatkan perhatian, perlindungan. Orang yang seperti ini yang perlu mendapatkan perlindungan, dikategorikan orang asing. Kemudian datang kepada kisah Rut. Ketika Rut bersama dengan mertuanya Naomi pulang ke Israel, maka dia pun dianggap orang asing, tetapi oleh karena aturan yang berlaku, maka dia mendapatkan perhatian dan juga mendapatkan hak sebagai orang asing menurut ayat ini. Nah, kalau kita datang kepada pertanyaan yang lebih jelas lagi, siapa kalau begitu orang asing ini? Orang asing ini adalah baik orang Israel maupun non-Israel yang datang terikat menyatu dengan tradisi dan budaya orang Israel. Di sanalah mereka mendapatkan hak-hak mereka untuk mendapatkan perlindungan dan juga mendapatkan persediaan seperti yang Tuhan inginkan kepada orang Israel untuk menyediakannya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa the strangers, ger ini menunjuk kepada orang-orang yang dalam kategori membutuhkan perlindungan untuk dijamin hak-hak mereka. Baik, terima kasih. Untuk menambah pengetahuan kita tentang orang asing ini, maka perlu juga kita melihat apa yang menjadi hak mereka ketika mereka tinggal bersama-sama dengan orang-orang Israel. Dan paling kurang di sini ada 7 hal yang akan kita lihat bersama, apa yang menjadi hak mereka ketika mereka tinggal bersama-sama dengan kehidupan orang Israel. Yang pertama adalah mereka itu harus merasa nyaman. Ya, harus merasa nyaman. Mereka berhak untuk mendapatkan kenyamanan untuk tinggal bersama-sama dengan orang Israel. Itu dituliskan di dalam Keluaran pasal 22 ayat 1, janganlah kau tindas atau kau tekan orang asing. Jadi mereka itu harus mendapatkan kenyamanan tinggal di tengah-tengah bangsa Israel. Lalu yang kedua adalah mereka itu mendapatkan status sosial yang sama dengan orang Israel asli. Dalam Imamat pasal 19 ayat 34, orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli di antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri. Jadi mereka tidak boleh dibedakan, harus sama, mendapatkan hak yang sama. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam pengadilan mereka juga harus mendapatkan keadilan yang sama dengan orang Israel. Itu ditulis di dalam Bilangan pasal 15 dan 16, satu hukum dan satu peraturan berlaku bagi kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu. Jadi tidak dibedakan, mereka itu sama. Peraturan-peraturan yang ada pada orang Israel juga menjadi peraturan mereka. Kemudian di Ulangan pasal 1 ayat 16 sampai 17, di sana dikatakan, berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seseorang dengan saudaranya atau dengan orang asing yang ada padanya. Ayat 17 mengatakan, dalam mengadili jangan pandang bulu. Jadi orang asing ini mendapatkan perlindungan secara hukum di antara bangsa Israel. Kemudian yang berikutnya adalah mereka juga mendapatkan hak untuk merayakan Paskah dengan orang Israel. Tapi di sini ada syarat, mereka harus disunat. Itu dituliskan di dalam Keluaran pasal 12 ayat 48, mereka juga dapat merayakan Paskah asal mereka harus disunat. Kemudian poin selanjutnya adalah orang asing yang tinggal di antara komunitas orang Israel, mereka juga berhak untuk mendapatkan perhentian pada hari Sabat.
Keluaran 20 ayat 10, di sana dikatakan selain anak mereka, laki-laki, perempuan, hewan, orang asing juga yang ada bersama-sama dengan mereka, berhak untuk beristirahat pada hari yang ketujuh itu. Kemudian yang keenam, orang asing yang tinggal di antara orang Israel, mereka berhak mendapatkan pengampunan. Ya, Bilangan 15 ayat 26, segenap umat Israel akan beroleh pengampunan, juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Ya, mereka berhak mendapatkan pengampunan. Dan yang terakhir, poin yang ketujuh adalah orang asing, mereka berhak mendapatkan perhatian, dipelihara oleh Tuhan. Imamat pasal 19 ayat 9 sampai 10, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Ayat 10, juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi ketika bangsa ini mereka melakukan panen, musim panen, maka itu yang bagian-bagian pinggir itu mereka harus sisihkan bagi orang asing. Juga ada sisa-sisa yang jatuh di tanah, itu tidak boleh dipungut, karena itu harus dibiarkan bagi orang asing. Jadi demikian hak dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel. Ya, terima kasih pendeta. Kalau kita ke pelajaran sekolah Sabat, teristimewa pelajaran hari Minggu, di sana disinggung tentang sunat. Ada kaitan sunat ini dengan masalah orang asli dan orang asing, oleh karena sebagaimana yang disebutkan oleh pendeta tadi, bahwa salah satu pembeda antara orang asli Israel dan juga orang asing adalah sunat. Nah, kita akan pelajari sekarang apa itu sunat. Lalu kemudian Musa menyampaikan tentang sunat hati. Apa yang dimaksud dengan sunat hati? Lalu bagaimana kira-kira relevansi dari ritual ini di zaman modern kita sekarang? Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah apa itu sunat. Nah, sunat itu adalah pembuangan kulit katan dari penis, dan sebenarnya praktek sunat ini dipraktekkan juga oleh orang-orang timur dekat kuno untuk berbagai alasan. Tetapi bagi orang Yahudi, mereka melekatkan praktek ini dengan alasan agama dalam ibadah mereka, ritual agama mereka. Dan kalau kita lihat di kitab Kejadian, sunat itu pertama kali dilakukan oleh para leluhur dan melibatkan semua laki-laki yang ada di dalam rumah tangga, termasuk juga budak, bahkan penduduk. Penduduk asing juga harus disunat supaya mereka boleh mengambil bagian di dalam Paskah. Nah, di dalam tradisi Yahudi biasanya anak laki-laki itu disunat pada hari ke-8. Lalu kemudian sunat ini menjadi sebuah tanda pembeda yang kritikal, yang sangat penting untuk memisahkan antara orang Israel dan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Itu adalah semacam kontrak perjanjian untuk masuk di dalam covenant. Artinya mereka akan tercover dengan janji-janji berkat di dalam covenant kalau mereka itu disunat. Jadi ada 3 hal sebenarnya yang menandakan bahwa seorang itu masuk di dalam covenant atau perjanjian. Yang pertama disunat, yang kedua adalah dietary law, yaitu hukum tentang haram halal. Yang ketiga adalah hari Sabat. Selama mereka mengikuti ini, maka mereka masih di dalam wilayah cakupan covenant atau janji perjanjian yang kita sudah pelajari beberapa hal yang lalu. Lalu kemudian seiring dengan berjalannya waktu, teristimewa pada masa periode intertestamental, yaitu pada periode pemberontakan Maccabean Revolt, maka sunat ini menjadi identitas kebangsaan. Itu sebabnya kalau orang katakan orang bersunat, maka itu artinya adalah orang Yahudi. Nah, ini menjadi identitas nasional. Dan itulah sebabnya di zaman Yesus pun, maka ini adalah menjadi penanda yang paling signifikan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Antara mereka yang berada di dalam covenant dan mereka yang berada di luar covenant. Tetapi yang sangat penting di sini adalah di mana Musa mengatakan bahwa semuanya ini tidak boleh disalahartikan, bahwa praktik sunat secara lahiriah saja sudah cukup. Itulah sebabnya kalau kita baca
sunat dan ketaatan kepada seluruh perjanjian itu harus berjalan bersama-sama. Jadi harus ada transformasi hati dari seseorang supaya sunatnya itu memiliki makna. Seperti contoh yang kita pelajari di pelajaran sekolah Sabat ini adalah ketika dia katakan sunat hati, ya, bukan hanya secara fisik, tetapi juga sunat secara hati. Nah, itulah di perjanjian lama. Sekarang kalau kita lihat di perjanjian baru, sunat dan perjanjian baru. Kalau kita bicara tentang sunat di perjanjian baru, maka kita mau tidak mau harus bicara tentang Rasul Paulus. Oleh karena Rasul Pauluslah yang sepertinya pertama kali mengusulkan bahwa orang-orang non-Yahudi yang bertobat menjadi Kristen itu tidak perlu lagi disunat. Tidak perlu lagi menjadi orang Yahudi. Oleh karena ketika mereka menerima Yesus, maka pada saat itu mereka juga sudah masuk di dalam covenant, di dalam perjanjian yang kekal itu. Jadi Rasul Paulus sikapnya terhadap sunat sebenarnya agak lebih longgar, ya. Dia katakan bagi orang Yahudi yang mau tetap melakukan sunat silakan. Itu ada di Galatia 3 ayat 23 sampai 28. Tetapi jangan menggunakan ukuran sunat ini kepada orang-orang dari latar belakang non-Yahudi yang mau menjadi Kristen. Dan kalau kita baca contoh Galatia 2 ayat 7, saya mau baca. Galatia 2 ayat 7 ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Kalau kita baca ayat ini di Alkitab bahasa Inggris, maka jelas kata Injil 2 kali diulangi. Artinya, menurut Rasul Paulus, sebenarnya ada 2 Injil. Adalah Injil kepada mereka yang tidak bersunat, di mana kepada dia diberikan tanggung jawab itu, lalu kemudian Injil kepada orang yang bersunat melalui Rasul Petrus. Jadi dia mengatakan bahwa yang terpenting adalah ketika orang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, maka pada saat itu juga orang itu termasuk di dalam covenant, perjanjian yang kekal itu. Nah, sebenarnya mengapa Rasul Paulus kelihatannya begitu berani, perubahan yang begitu radikal, dan ini memang terjadi konflik di Kisah Para Rasul 15. Sebenarnya ini adalah perbedaan antara proselitisme dan evangelisme, antara proselitisme dan penginjilan. Nah, itu kelihatannya sama. Dua-dua ujungnya adalah menobatkan orang, tetapi itu hal yang berbeda. Mari kita lihat, saya mau baca sebuah kutipan dari seorang penulis Kristen yang namanya John Stott. Dia membedakan antara proselitisme dan evangelisme dan penginjilan. Dia katakan begini, proselitisme dan penginjilan bukanlah hal yang sama. Proselitisme berarti mengubah orang lain menjadi opini dan budaya kita dan memasukkannya ke dalam cetakan kita. Ya, itu artinya proselitisme. Menginjil atau evangelisme beda. Itu adalah mewartakan kabar baik Allah tentang Yesus Kristus sampai akhir, sehingga orang-orang akan percaya kepadanya, menemukan hidup dari dalam Dia, dan pada akhirnya menjadi serupa dengan gambarnya, bukan gambar kita. Bukan menobatkan orang supaya dia berpakaian seperti budaya kita, ya, atau menumbuhkan jenggot sama seperti budaya kita, ya, atau pakai baju atau pakaian seperti budaya kita. Itu proselitisme, tapi bukan evangelisme, bukan penginjilan. Dia katakan begini, motif di balik proselitisme adalah kepedulian terhadap penyebaran kerajaan kecil kita di dunia ini. Sementara motif di balik penginjilan adalah kepedulian terhadap kesejahteraan sejati manusia, dan dengan demikian untuk nama, kerajaan, kehendak, dan kemuliaan Allah. Jadi inilah perbedaan antara proselitisme dan penginjilan. Dan itulah sebabnya mengapa Rasul Paulus menolak menggunakan sunat sebagai syarat orang untuk masuk di dalam perjanjian kekal di dalam Yesus Kristus. Saya pikir itulah poin tentang sunat dan apa relevansinya di dalam kehidupan orang Kristen modern zaman sekarang. Baik, terima kasih Pendeta. Nah, sekarang kita datang kepada satu pertanyaan penting lainnya, yaitu mengapa orang asing ini harus diperhatikan dan diperlakukan dengan baik? Apa maksud Tuhan dengan memberi perintah kepada orang Israel untuk mengasihi orang asing?
yang tinggal bersama-sama dengan mereka. Kalau saya boleh menjawab secara straight to the point, maka Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 jelas. Dan sudah pasti dia menginginkan umat-umatnya mengikuti, mengimitate atau meniru bagaimana karakter Allah itu kepada mereka. Tidak salah kalau di dalam kitab Matius dia katakan bahwa kamu telah menerimanya dengan cuma-cuma dan harus memberikannya juga dengan cuma-cuma. Nah, kalau kita melihat konteks ayat kita pada saat ini juga, maka setiap kali Tuhan memberikan perintah, kamu harus menunjukkan kasih, memperhatikan orang asing di dalam kitab Taurat, maka pasti diikuti dengan ingatlah bahwa kamu juga dulu adalah orang asing di tanah Mesir. Dan bila frase ini saya mau sambungkan atau hubungkan dengan ilmu yang mempelajari tentang keselamatan, maka sesungguhnya pengingat tentang perasaan mereka sebagai orang asing menjadi sesuatu yang penting, bahwa dari diri mereka sebenarnya tidak ada apa-apanya. Bahwa ketika mereka jadi orang asing, di sanalah Tuhan menaruh perhatian kepada mereka, memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjadi seseorang yang bebas dari perbudakan. Itulah sebabnya ketika Tuhan mengatakan bahwa haruslah engkau memperhatikan, mengasihi orang asing seperti kamu dulu pernah menjadi orang asing di tanah Mesir, mereka sedang diingatkan lagi oleh Tuhan siapa Allah yang telah membebaskan mereka. Allah yang penuh kasih, Allah yang tidak melihat jasa-jasa mereka, kehebatan mereka, tetapi betul-betul menyelamatkan mereka dari nothing, bahkan dari minus. Dan Tuhan ingin dengan mempraktekkan kasih kepada orang asing, maka mereka sedang meniru cara Tuhan memperhatikan mereka. Di dalam chapter 54 buku Desire of Ages dengan judul The Good Samaritan, maka dikatakan di sana prinsip yang berlaku dengan perintah Tuhan mengasihi orang asing. Dia katakan seperti ini. In the story of the Good Samaritan, Christ illustrates the nature of true religion. Jadi katanya melalui cerita ini, di dalamnya ada orang asing, Kristus menunjukkan, mengilustrasikan apa itu sesungguhnya agama yang benar. Dan dia katakan agama yang benar ini menunjukkan bahwa agama itu tidak hanya mengandung suatu systems, tidak hanya mengandung aturan-aturan atau ritual atau performance, tetapi yang paling essence adalah menunjukkan loving deeds atau perlakuan-perlakuan mengasihi, termasuk kepada orang asing. Sebab kalau Tuhan mengingatkan kepada orang Israel bahwa mereka adalah orang asing dan Tuhan mengasihi mereka, demikian pula umat-umatnya harus menunjukkan kasih kepada siapapun. Perlu diingat juga bahwa di dalam mengasihi orang asing, kita ingat betul bahwa ketika Tuhan menunjukkan penglihatan kepada Petrus di dalam Kisah pasal 10 ayat 34, dia katakan Tuhan tidak pernah memandang bulu. Artinya Tuhan menganggap semua orang itu sama. Nah, sekarang pertanyaan yang lebih dalam adalah, kalau begitu, mengapa di kitab yang sama, kitab Ulangan, pasal yang ke-7, Tuhan menyuruh memisahkan diri dari bangsa atau orang-orang tanah Kanaan, orang-orang kafir. Kenapa Tuhan ingin memisahkan orang Israel dari mereka? Ketika saya dapati di dalam ayat-ayat tersebut, perikop di dalam Ulangan pasal 7, maka sebenarnya yang mengakibatkan bangsa kafir, orang-orang asing ini yang dikategorikan sebagai musuh Allah, binasa adalah oleh karena kefasikan mereka sendiri. Artinya sebenarnya Tuhan tidak pernah memandang bulu. Tuhan itu melihat semua adalah objek untuk keselamatan. Tetapi pilihan mereka sendiri yang membuat mereka kepada kebinasaan. Jadi kenapa Tuhan menunjukkan karakter kasih dan mengajarkannya kepada orang asing? Karena dia adalah kasih, dan kemudian dia ingin supaya umat-umatnya meniru apa yang dia lakukan dalam konteks keselamatan kepada mereka. Ya baik, kalau tadi kita sudah lihat bersama apa yang harus kita lakukan untuk melakukan kebaikan bagi orang asing ini, sekarang kita akan lihat apa yang terjadi kalau kita lalai untuk memperhatikan orang asing ini. Dan saat ini ada 3 hal yang akan kita angkat
tiga sudut pandang yang dikemukakan di dalam Alkitab, yaitu yang pertama dari sudut pandang Perjanjian Lama itu sendiri, kemudian yang kedua dari sudut pandang Yesus, dan yang ketiga adalah sudut pandang dari Yakobus. Kita mulai dari yang pertama, apa yang dikatakan Perjanjian Lama ketika bangsa Israel ini mereka lalai memperhatikan orang asing. Kalau kita buka di dalam Keluaran pasal 22, ayatnya yang ke 23 dan 24, di sana firman Tuhan mengatakan, jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka, jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring. Dan ayat yang ke-24, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu. Jadi sangat jelas dalam Perjanjian Lama, Tuhan menganggap orang yang lalai memperhatikan orang asing itu sebagai musuhnya. Dia akan murka dan akan bangkit dan membunuh mereka. Artinya orang-orang seperti begini secara lingkungan sosial di dalam orang Israel tidak layak untuk bersama-sama dengan umat-umat pilihan Allah. Mereka itu menjadi musuh Allah karena tidak memperhatikan orang asing yang berada di tengah-tengah mereka. Nah, sekarang kita lihat apa yang menjadi pandangan Yesus ketika kita lalai memperhatikan orang asing. Di dalam Matius pasal 25, kalau kita lihat di sana ayatnya yang ke-42, Yesus sementara berbicara mengenai ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makanan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Dan di sini ayat yang ke-43, Yesus menyinggung tentang orang asing. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Dan ketika Yesus sementara membahas ini, ayat yang ke-41 dia katakan bahwa orang-orang yang tidak memperhatikan orang asing itu, Yesus katakan, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Kalau dalam Perjanjian Lama tadi kita lihat bahwa orang-orang yang lalai memperhatikan orang asing itu dipandang oleh Tuhan. Di dalam Perjanjian Baru ini, Yesus sementara menegaskan bahwa perilaku-perilaku seperti ini adalah mereka yang tidak layak untuk berada di surga, sebaliknya mereka ini adalah calon penghuni api kekal, yaitu neraka bersama dengan iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi dalam kedua konteks ini kita dapat melihat bahwa Tuhan sangat menentang. Tuhan tidak suka dengan perlakuan-perlakuan orang yang lalai, orang asing. Dan yang terakhir, apa yang ikan orang asing ini? Kalau kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 27 sampai Yakobus pasal 2 ayat 11, Yakobus memberikan penekanan bahwa sebagai orang Kristen, jangan kita membuat perbedaan di dalam hati. Artinya kita menghormati orang yang berpakaian dan kita menghinakan orang miskin. Yakobus dengan jelas mengatakan jangan membuat perbedaan di dalam hati. Kemudian yang kedua, Yakobus mengatakan bahwa jangan kita memandang muka, tetapi sebaliknya mengasihi sesama manusia. Karena kalau kita melakukan ini, Yakobus dengan jelas mengatakan kalau kita memperhatikan orang asing yang ada di tempat kediaman kita, orang asing yang ada di sekitar kita, maka kita sementara menjalankan ibadah yang murni, yang tak bercacat di hadapan Tuhan. Jadi dengan kata lain, percuma kita menuruti hukum, melakukan perintah-perintah Tuhan, tetapi kita lalai untuk memperhatikan orang asing. Tetapi justru sebaliknya, apabila kita memperhatikan orang asing, maka ibadah kita akan menjadi ibadah yang murni, yang tak bercacat di hadapan Allah. Ya, terima kasih Pendeta. Nah sekarang biasanya kalau kita mempelajari sekolah Sabat, kita mencoba untuk melihat koneksi atau hubungan antara apa yang sementara kita pelajari dan juga tema besarnya. Nah yang menjadi pertanyaan adalah, apa hubungan antara tema besar sekolah Sabat, yaitu bicara tentang kebenaran zaman ini, dan tema keadilan sosial yang sementara diangkat oleh penulis pelajaran sekolah Sabat. Kadang-kadang kita menemukan kesulitan apa yang ada dalam pikiran penulis pelajaran sekolah Sabat. Karena sebagai orang yang bertumbuh dan besar di dalam tradisi gereja Advent, kita cenderung berpikir bukankah kebenaran zaman ini itu adalah tentang hari Sabat, tentang meterai Allah,
Kebenaran zaman kini itu adalah tentang tanda binatang, tentang nubuatan kitab Wahyu, dan tentang pelayanan Kristus di bait suci. Apa hubungannya ini semua dengan kebenaran masa kini dan juga social justice atau keadilan sosial? Nah, yang sering kali kita lupa adalah kalau kita bicara tentang khotbah Yesus di akhir zaman, kita hanya berfokus kepada Matius pasal 24 tentang tanda-tanda. Padahal sebenarnya perumpamaan yang sempat diangkat oleh pendeta Gosal tadi, yang terdapat di Matius pasal 25 tentang penghakiman terakhir, itu juga adalah masih satu paket, satu bagian dari khotbah Yesus di akhir zaman. Yang tadi ayat 39 dan 40 dia katakan, "Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Nah, itu berarti, ini menurut Yesus, di akhir zaman. Berarti pekabaran tentang kepedulian sosial itu sama pentingnya dengan amaran Yesus tentang bahaya penipuan di akhir zaman, Matius 24. Itu berarti ini sama pentingnya dengan amaran Yesus tentang keadaan manusia yang sama seperti zaman Nabi Nuh, itu Matius 24. Lalu kemudian amaran Yesus tentang menjadi hamba yang setia, melakukan tugasnya, Matius 24. Lalu juga kita ingat, ada juga perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana dan yang bodoh, tentang persediaan minyak, Roh Kudus. Ya. Jadi melakukan kepedulian sosial itu sama penting dengan hal-hal yang Yesus sudah sampaikan terdahulu. Itu berarti tanda yang menonjol dari mereka yang menjadi umat Yesus Kristus di akhir zaman adalah kepedulian sosial. Betul, mereka menginjil, mereka melakukan KKR, pekabaran kasih karunia, pekabaran tentang penghakiman dan kedatangan Kristus. Doktrin mereka benar, tetapi menurut perumpamaan Yesus, salah satu yang membedakan antara umatnya dan yang bukan umatnya di akhir zaman adalah kepedulian sosial kepada orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Teristimewa dalam konteks pelajaran sekolah sahabat kita adalah orang asing. Nah, itulah alasannya mengapa ini sangat relevan dengan apa yang kita sebut dengan kebenaran zaman ini. Jadi bukan cuma tentang sabat, bukan cuma tentang bait suci di sorga, bukan hanya tentang tanda binatang atau meterai Allah atau nubuatan kitab Wahyu, tetapi social justice, kepedulian sosial kita. Saya mau kunci dengan sebuah kutipan dari Ellen White yang terdapat di dalam buku Desire of Ages atau Kerinduan Segala Zaman, halaman 638. Mari kita dengarkan apa yang dia katakan. Mereka yang Kristus puji dalam penghakiman mungkin hanya mengetahui sedikit tentang teologi. Ya, mereka tidak punya banyak pengetahuan tentang teologi, tetapi mereka menghargai prinsip-prinsipnya. Dan melalui pengaruh Roh Ilahi, mereka telah menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Bahkan di antara orang-orang kafir sekalipun, kata Ellen White, ada mereka yang menghargai semangat kebaikan. Sebelum firman kehidupan jatuh ke telinga mereka, mereka telah berteman dengan para misionaris, bahkan melayani mereka dengan mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Di antara orang-orang kafir adalah orang-orang yang menyembah Tuhan secara bodoh. Saya terjemahkan secara bodoh karena worship ignorantly. Itu dia bahasa Inggrisnya. Artinya dia sebenarnya sementara menyembah Tuhan, tapi dia tidak tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Tetapi dia hanya berbuat baik, mempedulikan sesama. Orang-orang yang kepadanya cahaya tidak pernah dibawa oleh alat manusia, namun mereka tidak akan binasa. Ini luar biasa ya. Mereka tidak akan binasa. Meskipun tidak mengetahui hukum tertulis Allah, mereka telah mendengar suaranya berbicara kepada mereka di alam dan telah melakukan hal-hal yang dituntut hukum. Perbuatan mereka adalah bukti bahwa Roh Kudus telah menyentuh hati mereka dan mereka diakui sebagai anak-anak Allah. Nah, kita seringkali menyempitkan, membuat menjadi sederhana yang dimaksud dengan umat Allah itu adalah mereka yang punya teologi yang benar. Mereka yang mengetahui sabat yang benar. Mereka yang mengetahui tentang kebenaran masa kini dalam arti penghakiman,
pekabaran tentang kasih karunia Allah, yang memahami nubuatan yang panjang 2300 petang dan pagi, nubuatan kitab Wahyu, binatang yang keluar dari dalam bumi, binatang yang keluar dari dalam laut, dan sebagainya. Tetapi ini kutipan yang sangat luar biasa bahwa mereka yang belum pernah mendengar tentang kabar keselamatan, tetapi dorongan hati mereka berbuat kebaikan kepada sesama. Saya tekankan kembali yang disampaikan oleh Ellen White bahwa mereka tidak akan binasa. Karena perbuatan baik mereka adalah justru bukti bahwa Roh Kudus sudah bekerja di dalam hati mereka. Artinya mereka telah menerima pencurahan Roh Suci. Dan itu dibuktikan dengan apa? Perbuatan mereka. Nah, bagi saya secara pribadi, ini ada hubungan dengan pelajaran sekolah sahabat kita. Ini adalah sebuah amaran, sebuah pukulan, dan sebuah teguran. Oleh karena apa? Yesus mengatakan bahwa di akhir zaman kasih akan menjadi semakin dingin. Dan itu berarti yang menjadi tanda yang sangat membedakan antara umatnya dan mereka yang lain di luar sana adalah perbuatan kasih kita kepada orang-orang yang kurang beruntung. Mungkin kita bangga oleh karena kita punya set of doctrine, ya, susunan doktrin yang benar sesuai dengan Alkitab. Kita bangga oleh karena kita punya terang kebenaran. Tetapi sama seperti orang Israel di zaman kita, zaman Nabi Yesaya, bahwa Tuhan tidak menginginkan persembahan mereka. Yang Tuhan inginkan adalah perbuatan keadilan, memperhatikan para janda, orang miskin, membuat keputusan yang adil kepada orang yang mengadu, meminta perlakuan hukum yang sama. Jadi ini adalah sangat penting, dan itulah sebabnya saudara-saudara, para pemirsa dan sahabat-sahabat pendeta, ini adalah kebenaran zaman ini. Social justice, keadilan sosial bagi siapa saja adalah kebenaran zaman ini. Saya pikir inilah mengapa pentingnya pelajaran ini yang diangkat oleh penulis pelajaran sekolah sahabat, dan kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan mungkin Pendeta Widodo akan tutup di dalam diskusi kita pada saat ini. Baik, mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang sungguh mengasihi kami, yang selalu baru rahmat-Mu di dalam kehidupan kami, yang telah terbukti nyata tidak pernah sekalipun meninggalkan dan membiarkan kami. Bahkan ketika kami masih di dalam dosa sebagai orang asing, Tuhan begitu memperhatikan kami dan mengangkat kami. Tuhan, kami telah mempelajari pelajaran yang begitu indah, kebenaran zaman ini tentang bagaimana kami melakukan perbuatan-perbuatan kasih. Sebab agama yang benar adalah agama yang mempraktekkan cara Tuhan mengasihi kami semua. Dan kami berharap ketika kami ditegur Tuhan, kami boleh meninggalkan sikap-sikap eksklusivisme. Dan kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang benar-benar mengasihi tanpa batas. Kami berdoa kiranya Tuhan sanggupkan kami dengan kuasa Roh Kudus dan memberkati umat-umat Tuhan yang sedang menyaksikan program ini, agar kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mempraktekkan perbuatan kasih kepada siapa saja, untuk kami juga boleh bersaksi tentang Allah yang begitu mengasihi kami. Terima kasih banyak atas berkat dan penyertaan-Mu. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.